Jadi tetap untuk menuju kepada kesempurnaan sebagai hamba Tuhan, menuju kepada Tuhan sendiri. Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku iki lho sing uripmu, sing moho iki mung aku tok. Kabeh akan menuju ke penyadaran diri semua. Kang, ini yang sedang rame ini kan di Al Zaitun ini kan sekarang sudah difatwakan MUI sesat gitu kan. Karena ya Al Zaitun. Karena di dalam sholatnya itu laki-laki dan perempuan itu bersama-sama. Bahkan kadang imamnya itu ya perempuan juga. Seperti itu. Menurut pandangan Kang Cahyo seperti apa? Sensitif ini. Ya wis tekan kono ki sensitif. Engko aku bener no, ya salah. Aku nyalah no, ya salah. Karena yang berpandangan dengan sensitif ini adalah mereka-mereka yang terjebak dalam prasangka. Ya. Nah, kalau saya menjawab tengah-tengah aja, Mas. Iku kabeh mau mung isen-isen donya. Kan ngono. Mung isen-isen donya. Saya nggak berani berpendapat. Ya. Itu semua isen-isen donya. Sapa sing gawe? Pangeran Dewi sing gawe. Tujuannya apa? Akan disempurnakan semua manusia itu. Lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Bagi Panji Gumilang dengan begini, akan lebih sempurna lagi. Bagi pemerintah, bagi umat Islam yang mengkritik, yang mendemo. Lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna lagi. Jadi tetap untuk menuju kepada kesempurnaan sebagai hamba Tuhan, menuju kepada Tuhan sendiri. Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku iki lho sing uripmu, sing moho iki mung aku tok. Kabeh akan menuju ke penyadaran diri semua. Karena saya bukan kiai, Mas, ya. Saya bukan kiai. Jadi karena saya menggunakan kawero saya. Ya. Kalau saya ditarik ke situ, ya menggunakan kawero saya saja, biar saya santai-santai. Karena saya nanti kalau sampai saya membenarkan, nanti FPI, nanti Muhammadiyah lah ke sini nanti. Enggak usah itu. Mending saya menggunakan kawero saya saja bahwa semua adalah isen-isen dunya. Menuju ke kesempurnaan semua. Tuhan akan menunjukkan kebesarannya bagaimana supaya manusia menuju ke kesempurnaannya, menuju kepada zat yang maha hidup. Begitu saja. Berarti sebenarnya semua itu kekuasaan Allah ya. Maksudnya ingin apa itu? Manusia itu kuasa, tapi ono sing moho kuasa. Kuasanya manusia dengan pola pikir, dengan kenyataan dia begini-begini kan. Tapi sebenarnya semua itu ada zat yang maha kuasa yang menggerakkan. Percaya itu saja. Itu. Berarti sebenarnya berdoa itu tidak ada gunanya ya, Kang? Saya tadi kan sudah bilang, membaca Asmaul Husna saja itu tingkatan paling rendah, Mas. Iya kan? Tingkatan paling rendah karena lafaz ya Fatah, ya Rozak, ya Alim, ya kan, ya Rohman, ya Rohim. Mulut bisa berbicara, hati pun kadang berdoa, ya kan. Loh itu tingkatan terendah. Tingkatan kedua aja ada menyebut sifat-sifat Allah. Nah, ya kan? Di situ.
Jangankan berdoa, bertanya aja sebenarnya nggak boleh. Jika masih bertanya berarti belum hak. Ya, ya. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, jika bertanya berarti belum ke hakul yakin kan. Gitu. Kang, di kejawen sendiri kan ada banyak Iya. istilahnya golongan-golongan lah. Nah, Nah itu sebenarnya tujuannya sama atau memang beda-beda kan? kejawen itu kaweruh, Mas. Kalau namanya kaweruh itu bukan kawelaku. Itu persamaannya. Jadi kaweruh sing dituju mung roh. Jadi bukan kawelaku. Nek kawelaku masing-masing kaweruh beda-beda. Tapi kaweruhnya sama. Karena kaweruh. Ya, beda lah Mas kaweruh dengan kawelaku. Jadi sudut pandang sama cara melihat itu kejawen itu adalah kaweruh Jawa. Bukan kawelaku Jawa. Gitu ya. Kalau kawelaku kan beda-beda. Ada Muhammadiyah, ada NU. Lakunya dewi-dewi. Ya kan, pada Tuhan, pada Allah yang disembah tapi lakunya dewi-dewi. Nah, piye ka dewi-dewi? Beda loh Mas. Contohnya Muhammadiyah pakai iftitah begini, NU begini kan berarti cara ibadahnya beda. Nah, kalau kaweruh Jawa itu kaweruhnya sama ya. Tapi kawelakunya beda. Jadi bukan kawelaku Jawa itu. Makanya diarani kebatinan. Kaweruh Jawa itu kebatinan. Karena nggak ada perbedaan di dalam kaweruhnya. Yus kuwi wae. Podo. Seluruhnya sama. Tidak ada yang berbeda dalam berkaweruh. Tujuannya satu. Rasane podo. Apa kan ngomong? Mane tak jelas mana ben masa podo kan gitu. Sama-sama berpedoman bahwa sapa sing ngerti awake dhewe maka dia tinemu Gustine. Jadi seluruh kaweruh Jawa tujuannya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mana diarani kebatinan bukan kawelaku, sama gitu. Ikut manapun sama. Tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui diri kita untuk mengetahui paseksan agungi Tuhan kuwi. Itulah yang dikatakan manusia yang sejati, manungso. Amarga awak dhewe bayi urung dikai pikiran jangkep. Itulah kesempurnaan manusia, itulah kemuliaan manusia diciptakan di dunia ini bagaimana biar punya akal untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang gluyur kaya kewan. Nah nek kewan kan gak iso ngrayangi uripe gak anu cilikane. Ngrayangi piye gak anu pelajarane nang dalam kandungan. Ngrayangi piye gak anu. Nah kan gak iso nek kewan gluyur karena gak punya akal. Makanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling mulia karena punya akal bagaimana kembali jadi ke fitrah lagi itu. Tuh. Nah tujuannya apa? Diciptakannya itu kan gitu. Karena Allah sendiri ya ingin terus diakui terus. Nek manusia wis gak gelem ngakoni, nek wis gak ono Gusti Allah. Nah, kan gitu ya. Ingin membangun dunia ini terus. Mengembangkan kebajikan terus.
Maka jika suatu ketika tidak ada sebuah kebajikan, maka kuutuskan hambaku untuk menjadi utusanku penyebar kebajikan. Mungkin zaman Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan lain-lain. Ya kan? Ada namanya Rasulullah. Kalau saat ini ada ulama-ulama, ada kiai-kiai, ada kiageng-kiageng, sesepuh-sesepuh itu. Itu biar ada ini keseimbangan terus. Kebajikan senantiasa ada. Kan gitu. Kang, kepercayaan Kawruh ini kan bisa dibilang Islam kejawen seperti itu. Berarti kan asalnya hanya di Jawa. Asalnya hanya di Jawa. Di Jawa, di iya. Daerah lain kan enggak ada. Enggak ada. Itu awal mula dahulu mana Kang antara Islam masuk ke Jawa dan ya dahulu Jawa toh. Berarti sudah ada zaman kerajaan dulu. Sejak sebelum agama Islam, sejak sebelum ada agama Buddha, sejak sebelum ada agama Samawi, Sunda Wiwitan, sudah ada Kawruh Jawa. Wong pulau ini wis ono ta, Mas? Pulaunya kan sudah ada. Mulanya caranya Pulau Jawa karena mempelajari masalah Jawa. Jawa ki mau apa aku takok. Ayo. Apa kan? Ya kan? Jawa ki apa? Ayo. Jawa ki mau sadar. Mulane nek wong Surabaya Sidoarjo Gresik, Jawa ku arep Tuban tapi udan. Kesadaran saya akan ke Tuban tapi hujan. Kesadaran Jawa. Jiwa yang sadar. Kesadaran sudah ada. Pulau Jawa sudah ada. Jadi Jawa ku artinya sadar. Jawa ku arep duwe gawe sing gede. Nah, piye maneh wong wayahe ngene ya wis cilik-cilikan wae. Nah, Jawa ku wong Surabaya, kalian pernah dengar enggak? Orang Surabaya Sidoarjo Gresik nek ngomong karepku lak Jawaku. Jawaku arep. Loh, kemarin orang Sumatera. Ya, saya kan ketemu orang Sumatera. Ya, Pak Kasim dan Mas Dika. Nek ngomong karepku ternyata Jawaku, Mas. Jawaku arep iku, Pak. Tapi gak sida lah. Arep mrene winginane Jawaku. Kesadaranku arep kan gitu. Ya. Jelas, Mas ya? Jelas. Jadi bukan beragama Kawruh ini, bukan. Ya. Ada berapa Kang? Apal Kang? Cabang-cabang Kawruh. Enggak, maksud saya itu tadi itu penokohan masa lalu. Zaman sebelum agama itu. Kan itu. Kalau Kawruhnya ada 100 yang diakui ya. 189 Kawruh Jawa. 100. Di Indonesia. Kebatinan di Indonesia. Aliran kepercayaan. 189 yang diakui oleh Kemenkumham. Dari termasuk Jawa enggak dari Jawa enggak. Termasuk Kawruh sedulur sejati ini bagian dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui oleh Kemenkumham. Makanya kita di samping berkawruh, kita juga taat pada organisasi, Mas. Tidak semau gue lah. Tetap ada organisasinya karena dulu pemaparan kawruh kita, Kawruh sedulur sejati di Kemenkumham dan Kemendikbud itu juga di Jakarta sana. Makanya bisa diterima oleh Kemenkumham dapat SK karena pemaparannya kawruhnya bagaimana kan dipaparkan di sana sudah disetujui. Maka sekarang kita juga ada organisasinya. Tuh.